Terima kasih. Selamat datang di PT Waskita Beton Precast Tbk Plen Klaten. Kita langsung saja memasuki area pabrik, di mana saat ini kita berada di depan Plen Klaten. Oke, lanjut. Bisa dilihat di sebelah sini untuk peralatannya, ini adalah jembatan timbang yang digunakan untuk melakukan penimbangan pada material alam atau peralatan-peralatan yang dibawa menggunakan truk dari pihak ekspedisi atau pihak ketiga rekanan dari PT Waskita Beton Precast. Lanjut, kita masuk ke area pabrik. Di sini untuk semua tamu dan orang yang mau datang ke Plen Klaten wajib lapor ke area pos security, di mana pos security ada di sebelah kanan. Di area pos security sendiri, di sini kita melakukan pemantauan menggunakan CCTV untuk di area dalam workshop khususnya, atau area-area yang kurang terjangkau di area blind spot di PT Waskita Beton Precast ini. Untuk selanjutnya di sini kita melakukan penyimpanan kunci secara jadi satu. Jadi selain pihak PIC yang bertanggung jawab, security juga memegang kunci untuk keamanan di Plen Klaten ini. Baik, kita lanjut. Di sebelah kanan kini ada papan pengumuman, dan di sebelahnya ada kebijakan-kebijakan yang sudah disahkan dari Presiden Direktur. Di sini ada gazebo atau tempat istirahat. Baik, kita lanjut ke area rumah genset. Ini area rumah genset di Plen Klaten, di mana proteksi kebakaran yang ada di sini kita menggunakan APAR tipe powder dan APAR tipe CO yang ada di dalam workshop. Ini kondisi tersegel karena kemarin kita masih libur pengamanan, libur Lebaran. Bisa dilihat ini kondisi di dalam rumah genset. Di sebelah kanan itu tersedia spill kit untuk penanganan tumpahan apabila terjadi tumpahan. Terus ini genset dengan kapasitas 1000 kVA dan nameplate-nya juga masih terbaca jelas untuk di area sini. Di sini juga terdapat IK atau instruksi kerja yang nantinya akan jadi patokan untuk seorang operator genset untuk mengoperasikan mesin genset ini. Baik, lanjut kita ke ini selanjutnya ruang trafo ya. Ini kondisi ruang trafo yang ada di Plen Klaten, di mana kapasitas listrik yang digunakan di sini adalah 550 MW.
atau 550 kilo volt ampere. Untuk pemeriksaan sendiri, trafo ini dilakukan pemeriksaan dari pihak ketiga yaitu PLN. Selanjutnya ini adalah ruang panel, ruang induk dari generator listrik PLN. Bisa dilihat. Baik, kita bisa lihat untuk sistem pengamanan dari petir, kita di sini sudah melakukan pemasangan juga. Untuk penangkal petir ini dengan radius kurang lebih 30 km untuk di satu titik yang di depan workshop, karena untuk pemasangan penyalur petir kita ada dua tempat, yang pertama di ujung workshop ini, yang kedua ada di badging plant. Untuk panel atau groundingnya bisa kita lihat ada di sini. Kita menggunakan kabel tipe NYY 70 mm. Baik, lanjut kita masuk ke dalam workshop. Kita memasuki area workshop, di mana di sebelah kiri ini terdapat ruang pelaksana. Kita menggunakan kontainer karena mengantisipasi bangunan permanen. Dan di sebelahnya kita juga sudah menerapkan terkait dengan 3R, reuse, reduce, recycle. Kita memanfaatkan drum bekas sebagai tempat duduk dan meja. Untuk selanjutnya, ini di sebelah kanan kita ada tumpukan material PC strand, di mana itu adalah salah satu material utama yang ada di sini. Untuk di sebelah kiri ini area perbaikan, di mana perbaikan cetakan atau molding yang ada di sini. Kita lakukan perbaikan di sini. Untuk saat ini belum ada pekerjaan perbaikan. Terus untuk di sebelahnya ini adalah tempat penyimpanan material separator atau peralatan pendukung untuk proses produksi. Untuk sebelahnya ini adalah tempat penyimpanan joint plate. Dan ini adalah kompresor dengan jenis dan tipe ini adalah Airman. Untuk saat ini kondisi Airman ini sedang tidak kita gunakan, jadi kondisinya hanya standby saja. Baik, kita lanjut ke area sini. Ini kita menggunakan lampu rotari sebagai penanda bahwasanya di area workshop ini sedang dilakukan proses tracing atau penarikan besi baja untuk sebagai tulangan di produk yang kita lakukan pengecoran ini. Baik, lanjut. Ini di sebelah kanan area penyimpanan material pembesian. Selanjutnya untuk ini
box panel listrik, di mana panel listrik ini kita beri identifikasi nomor, rambu bahaya, dan pemasangan loto karena kondisi saat ini yang diizinkan untuk mengoperasikan atau menggunakan si box panel listrik ini hanya pihak-pihak tertentu yang mempunyai lisensi. Selanjutnya ini terkait dengan peralatan proteksi kebakaran, di mana di dalam workshop ini ada beberapa titik apar yang sudah sesuai juga. Kita pemasangan rambu untuk jalur identifikasi, di mana rambu itu harus terlihat dari beberapa meter. Kita lanjut. Ini adalah area produksi, di mana saat ini pekerjaan yang dilakukan adalah melakukan setting pembesian. Ini kotak P3K, di mana kotak P3K ini dibuat dan dipasang di area workshop demi mendukung terciptanya penanganan saat terjadi kecelakaan apabila itu terjadi di area workshop ini. Kita masih di area produksi. Untuk saat ini Plant Klaten sedang memproduksi tipe full slab dan CCSP. Sebelah kanan ini adalah instruksi kerja, di mana semua instruksi kerja yang ada di sini tertempel di sini demi memudahkan para pekerja untuk melakukan pekerjaan tersebut. Di sebelah kiri kita bisa kita lihat ini proses perbaikan cetakan, di mana mereka menggunakan spons untuk mengurangi terjadinya ceceran daripada beton tersebut apabila setelah dilakukan penuangan menggunakan bucket cor. Untuk di sebelah sini ini adalah area fabrikasi pembesian, di mana besi-besi yang masih utuh kita bentuk, kita jadikan sedemikian rupa. Untuk proses selanjutnya itu adalah sebagai tulangan dari produk beton tersebut. Di sini bisa kita lihat ada forklift atau pesawat angkat dan angkut, di mana forklift ini digunakan untuk proses pemindahan admixtur atau chemical yang ada di sini. Baik, kita lanjut. Ini area stockyard atau tempat penyimpanan produk. Di sebelah kiri saya ini ada produk pancang atau yang disebut square pile, dan di sebelah sini ada tempat penyimpanan waste besi, jadi sisa potongan pembesian yang sudah tidak digunakan kita masukkan atau kita tempatkan di sini. Untuk di sebelahnya ini adalah TPS B3. Untuk di TPS B3 ini kita jadikan 3 sekat, di mana paling ujung ini untuk penyimpanan material grease,
di mana tempat penyimpanannya juga tidak ditempatkan secara langsung ke lantai, kita beri tatakan. Untuk yang di tengah ini untuk penyimpanan limbah B3 cair, dan yang di sebelah sini ini untuk penyimpanan padatan yang terkontaminasi. Bisa dilihat untuk di depan TPS B3 ini kita juga menyediakan iWash, dan juga terkait dengan instruksi kerja dan logbook yang ada di TPS ini. Jadi semua pencatatan terkait dengan limbah yang masuk kita masukkan di situ. Di sini bisa kita lihat ini adalah tangki solar yang nanti kita berhubungan dengan tangki timbun bejana tekan. Bisa dilihat untuk di sini ini adalah grounding. Grounding ini dilakukan pengujian setiap tahunnya. Untuk sebelahnya ini adalah rumah admixtur atau rumah chemical, di mana bangunan rumah solar dan rumah chemical ini dibuat sedemikian rupa untuk mengantisipasi terjadinya tumpahan, makanya dibuat yang namanya secondary containment. Lanjut, untuk di paling belakang ini adalah kondisi IPAL 2 yang ada di PT Waskita Batuan Briket Plan Klaten, di mana pengelolaan air limbah produksi di sini kita buat jadi dua. Untuk yang pertama itu ada IPAL 1 dan ini kondisi IPAL 2, di mana di ujung dari IPAL 2 ini terdapat flow meter untuk mencatat kapasitas debit air limbah yang dikeluarkan setiap harinya. Baik, kita ke ruangan mekanik atau area perbaikan. Bisa dilihat di depan ini ada mobile crane dengan kapasitas 60 ton pengangkatan, dan lisensi untuk operator sendiri ini masuk kategori kelas 2. Untuk pengujian atau periksa uji kita lakukan setiap setahunnya, untuk setahun sekalinya. Ini kondisi mobile crane yang ada di sini, di mana kondisi safety latch ini juga masih berfungsi. Selanjutnya ini area mekanik atau area perbaikan, mana di sebelah sini ada tempat penyimpanan stok ban. Untuk di area mekanik ini ada beberapa peralatan yang sedang dalam proses perbaikan, sehingga dipasang loto lock out take out, di mana keterangannya kondisinya rusak atau sedang dalam perbaikan. Untuk di area sini kita ada beberapa material, di mana peralatan tersebut adalah peralatan pendukung atau peralatan yang sedang dilakukan perbaikan. Untuk di sebelah kanan bisa dilihat ini adalah kompresor yang berhubungan juga dengan tangki timbun bejana tekan. Baik, untuk di sebelah kanan ini adalah gudang mekanik, di mana tempat penyimpanan peralatan-peralatan mekanik ada di dalam ruangan tersebut. Untuk sebelah sini ini ada penyimpanan juga untuk area mekanik, di mana ada conveyor, ada ban, ada pelek, ada hook, di mana material besi proses pendukung produksi juga ada di sini.
Selanjutnya ini adalah molding atau cetakan produksi beton. Kita lakukan penyimpanan di sini. Kita lihat untuk selanjutnya ini adalah rest area, di mana tempat istirahat para pekerja. Biasanya kita ada di sini. Untuk di sini bisa kita lihat ini adalah batching plant atau pengaduk beton yang ada di sini. Kita jalan. Untuk selanjutnya ini adalah IPAL 1, di mana air sisa produksi atau sisa pencucian dari kendaraan-kendaraan pengangkut yang kita cuci, kita bersihkan, dan kita filtrasi lewat IPAL 1 ini sebelum kita memasuki area IPAL 2. Bisa kita lihat itu kondisi batching plant untuk yang saat ini. Dan di depan kita ini ada wheel loader dan truck mixer, di mana itu adalah salah satu peralatan pendukung untuk proses produksi juga. Baik, ini bisa dilihat ini adalah proses pembersihan saluran drainase untuk area IPAL. Baik, kita memasuki area laboratorium. Laboratorium di sini berfungsi sebagai tempat pengujian material dan pengujian komposisi pembentukan beton. Bisa kita lihat untuk di area laboratorium ini terdapat beberapa pengujian dan peralatan yang digunakan di proses pengujian tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada bak curing namanya. Ini digunakan untuk proses merendam dari benda uji, di mana benda uji itu dibuat untuk mengetahui presentase kekuatan dari beton tersebut. Ini adalah kendaraan dump truck, di mana kendaraan ini adalah kendaraan pengangkut material alam yang selanjutnya nanti akan kita lakukan untuk proses produksi. Dan ini area toilet, di mana ruangan laboratorium ini ada 2 tingkat juga. Dan ini area batching plant, di mana bisa kita lihat ini truk mixer yang sedang melakukan proses loading untuk penuangan beton. Dan di sebelah kanan ini ada kendaraan angkat dan angkut juga. Ini truk trailer, di mana
saat ini ada kegiatan proses pemindahan produk yang sudah jadi ke area stockyard. Di sini area penyimpanan stok molding atau cetakan beton. Dan di depan kita itu adalah proses pemindahan produk yang sudah jadi. Kita menggunakan alat bantu atau rigging hardware spider beam untuk pemindahan full slab ini. Untuk OHC yang kita gunakan di sini, kita tipe double girder dengan kapasitas 15 ton, di mana pengujian atau riksa uji terhadap OHC ini kita lakukan berkala setiap tahunnya. Ini tempat penyimpanan produk juga. Ini CCSP. Selanjutnya ini area workshop. Ini di sebelah kiri ada cetakan molding untuk proses pembuatan produk PCI girder. Sebelah kanan saya ada beberapa aksesoris pendukung proses produksi. Ini ada besi pejal dan konektor. Untuk kondisi panel listrik yang ada di sini, kita lakukan pemasangan tagging inspeksi dan loto untuk proses identifikasi saat melakukan inspeksi harian maupun mingguan atau bulanan. Selanjutnya ini adalah area musola. Sebelumnya untuk di bawah area musola ini adalah area penyimpanan, di mana di sini untuk material pendukung atau grouting itu kita menggunakan semen putih, di mana tempat penyimpanan ini kita lengkapi juga dengan MSDS, material safety data sheet. Baik, ini gudang penyimpanan yang ada di sini, di mana beberapa item kita lengkapi dengan identifikasi juga, termasuk ke area belakang. Ini beberapa penyimpanan bahan B3, material B3 yang ada di sini. Terus selanjutnya di sini kita ada tempat penyimpanan spon dan ducting. Untuk di area ini perambuan kita include jadi satu, kita tempel di tembok aja. Baik, ini area musola. Dan ini untuk pintu masuk ke tempat wudhu.
Karena kita sudah tidak ada pembatasan, maka penggunaan karpet di area musola sudah kita gunakan. Sebelumnya kita beri tanda atau garis pembatas. Baik, kita memasuki area depan pabrik, di mana kita ada 2 workshop. Yang pertama ini workshop 1 produksi. Terus di sini juga ada workshop 2, di mana untuk saat ini diperuntukkan untuk penyimpanan material dan produk yang sudah jadi. Di sebelah kanan ini ada tempat penyimpanan material full slab. Selanjutnya di sebelah kiri ini adalah tempat parkir untuk kendaraan roda 4, di mana titik kumpul juga kita berada di area ini, di mana area ini adalah area di depan kantor. Selanjutnya kita masuki ke ruang kantor. Ruangan pertama ini adalah ruangan lobby, mana di sini untuk resepsionis kita beli pembatas. Terus untuk bisa kita lihat ini adalah ruangan negosiasi atau ruangan tamu. Untuk proteksi kebakaran di area kantor kita ada alarm kebakaran, di mana kita menggunakan smoke detector. Untuk kontrolnya ada di area lantai bawah, ada di area sini. Selanjutnya ini adalah pantry atau dapur. Dan di sini untuk toilet pria. Di mana penjadwalan untuk pembersihan kita buatkan jadwal juga untuk PIC-nya office boy dan office girl yang ada di Plang Klaten. Untuk di sebelah kanan ini adalah ruangan kasir, di mana tempat penyimpanan kotak P3 juga ada di sini. Selanjutnya ini kita ada di ruangan delay atau ruang tunggu juga, di mana untuk saat ini kita gunakan sebagai ruang perawatan sementara. Lanjut kita ke lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat ruang manajer, ruang rapat besar, dan ruang rapat kecil. Untuk ruang rapat besar kita ada di sini.
Selanjutnya kita juga sediakan beberapa hand sanitizer di beberapa titik. Untuk di sebelah sini adalah ruangan rapat kecil atau biasa kita buat untuk ruang negosiasi juga. Selanjutnya di sini adalah tempat penyimpanan dokumen. Baik, ini selanjutnya untuk di lantai 2 kita ada pantry juga atau dapur di lantai 2 ini, tapi untuk saat ini tidak kita gunakan. Selanjutnya di sini ada kamar mandi untuk laki-laki dan di sebelah untuk kamar mandi perempuan. Baik, selanjutnya kita memasuki area ruang kerja staf. Baik, kita balik lagi ya, kita memasuki area workshop. Jadi bisa kita lihat di depan kita ini adalah proses produksi, di mana produksi saat ini kita sedang melakukan pengecoran produk full slab. Peralatan yang digunakan untuk proses pengecoran di sini ada truck mixer, ada bucket, ada pekerja yang melakukan proses perapian di area tersebut. Barusan yang kita lihat proses penuangan beton dari truk mixer ke bucket cor, di mana bucket cor ini salah satu alat pembantu atau bisa disebut juga dengan rigging hardware, di mana pelaksanaan pengujian rigging hardware ini dilakukan setiap setahun sekali. Itu proses penuangan beton ke dalam cetakan. Bisa dilihat ini proses penuangan beton segar ke area cetakan, di mana kita menggunakan vibrator internal dan eksternal untuk proses pemerataan dari beton itu untuk memenuhi sela-sela di area cetakan.
Baik ya, kita memasuki area pembesian di mana di sebelah sini ini ada pekerjaan perakitan pembesian untuk tulangan produk full slab. Nantinya di depan kita bisa melihat ini proses pemindahan produk, di mana produk square panel kita tempatkan pada area stockyard karena di sini diperuntukkan sebagai stockyard sementara pada saat proses finishing produk. Baik, selanjutnya bisa kita lihat ini di depan kita ini adalah proses pemotongan besi, di mana alat yang digunakan namanya bar cutting.